Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Duh Tutorial. Kali ini Pak Duh akan menjelaskan mengapa akun saya ditolak PPDB online 2020. Ada beberapa permasalahan, ada beberapa penyebab mengapa akun ditolak. Oke, kita lihat. Yang pertama, mengapa akun saya ditolak? Dokumen yang diupload tidak lengkap. Apapun jalur yang dipilih, dokumen yang diupload itu minimal 3, yaitu SKL, KTP, dan KK. Adapun untuk jalur prestasi ditambah piagam kalau punya. Untuk jalur afirmasi ditambah KIP atau sejenisnya. Yang kedua, mengapa akun saya ditolak? Bisa jadi dokumen tidak bisa terbaca atau tidak bisa didownload. Nah, mengapa demikian? Ukuran dokumen lebih dari 1 MB. Jadi pastikan adik-adik kalau mengupload dokumen itu ukuran maksimalnya adalah 1 MB. Atau mungkin ekstensi filenya itu tidak yang direkomendasikan, yaitu JPEG, JPEG, PNG atau GIF. Jadi itu 4 ekstensi gambar. Yang berikutnya, mengapa akun saya ditolak? Lokasi atau titik koordinat rumah tidak sesuai dengan KK. Nah, hal ini bisa memang sengaja, dan ada pula yang kurang teliti dalam mengisi koordinat. Jadi pastikan itu harus sesuai dengan KK. Yang keempat, salah jalur. Salah jalur dalam pengambilan, salah jalur. Seperti yang kita ketahui kan ada 4. Contohnya begini. Seorang calon siswa memilih jalur afirmasi tetapi tidak menyertakan KIP atau yang sejenisnya. Jadi otomatis ditolak oleh operator. Artinya kalau tidak punya kartu sebaiknya pilih zonasi saja atau ditambah prestasi kalau nilai SKL-nya bagus. Syukur-syukur punya piagam tingkat kabupaten. Contoh lagi misalnya calon siswa memilih jalur prestasi tetapi piagamnya tidak berlaku. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Apakah siswa yang memilih jalur prestasi wajib mengupload piagam? Jawabannya adalah tidak wajib. Kalau memang tidak punya jangan dipaksakan daripada ditolak. Lalu dari mana menghitung nilai prestasinya? Ya dari rata-rata SKL tentunya. Jadi kalau nilai SKL-nya sudah bagus, misalnya 9 ke atas, ya kemungkinan besar diterima ya, kemungkinan besar walaupun tanpa piagam, kemungkinan ya. Mengapa akun saya ditolak? Yang kelima, bisa jadi piagamnya tidak sesuai dengan isian. Maksudnya bagaimana Pak Du? Contoh di isian, jadi ketika mengisi prestasi itu dicentang juara tingkat kabupaten, tetapi setelah dicek piagamnya ternyata juara tingkat kecamatan, otomatis akunnya ditolak. Contoh lain misalnya di piagam juara memang betul-betul tingkat kabupaten, tetapi penyelenggaranya bukan yang berwenang. Maksudnya bagaimana Pak? Contoh ya, misalkan salah satu sekolah menyelenggarakan lomba sekabupaten atau bahkan seprovinsi, maka piagamnya tidak bisa mendapatkan poin. Lalu pertanyaannya lagi, piagam apa yang diakui atau dihitung? Minimal tingkat kabupaten. Tingkat kecamatan tidak ada poinnya sama sekali walaupun penyelenggaranya UPT tingkat kecamatan.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, ada poinnya. Untuk PPDB tahun ini itu minimal tingkat kabupaten. Itu yang ada poinnya. Penyelenggaranya dinas kabupaten minimal ya, kabupaten dinas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, atau badan atau lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan sesuai dengan aturan baku. Lombanya berjenjang. Siapa yang menilainya? Apakah operator PPDB? Tidak. Yang menilai adalah sistem. Operator hanya memverifikasi atau mengecek apakah piagam yang diupload sudah sesuai dengan isiannya ataukah belum. Jadi tugas operator hanya mengecek atau memverifikasi, mencocokkan, mengecek ya, apakah piagamnya itu sesuai dengan isiannya. Jadi harus sama, juara tingkat kabupaten piagamnya isiannya juga juara tingkat kabupaten, dan mengecek keabsahan piagam tersebut. Adapun nilainya otomatis sistem ya, sistemnya yang menilai. Nah, berapa nilai piagamnya? Juara 1 minimal tingkat kabupaten langsung diterima. Juara 2 tingkat kabupaten nilainya 2,5. Juara 3 tingkat kabupaten nilainya 2. Lebih lengkapnya kita bisa melihat tabel prestasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten seperti ini. Mulai dari bawah kabupaten, peringkat 1 langsung diterima. Peringkat 2 nilainya 2,5, peringkat 3 2. Lah yang ini bagaimana Pak Du? Yang ini itu yang dari luar kabupaten. Nilainya walaupun peringkat 1, tetapi kalau tidak di dalam kabupaten maka nilainya 2 dan seterusnya. Provinsi, baik peringkat 1, 2, 3 langsung diterima. Peringkat 1 3,5 itu yang luar kabupaten. Jadi kalau yang dalam wilayah juara tingkat kabupaten minimal ya pasti langsung diterima. Yang ini bisa dibaca sendiri adik-adik ya. Nah, bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan, atau Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, dan atau lembaga atau instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dan dalam penyelenggaraannya terstruktur dan berjenjang. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Nah, bagaimana menggabungkan nilai SKL dengan piagam, Pak Du? Nilai SKL dibagi 10 lalu ditambah poin piagam. Contoh, adik-adik rata-rata SKL-nya 82,8 dan piagamnya adalah juara 3 tingkat kabupaten, maka nilainya adalah 82,8 dibagi 10, 8,28 ditambah 3 sama dengan 11,31. Berapa nilai minimal SKL yang pasti diterima? Tidak bisa diprediksi, tidak ada yang bisa memastikan. Karena masing-masing sekolah berbeda-beda tergantung pendaftarnya juga. Mungkin kalau dijawab nilai minimalnya berapa ya? Kalau nilainya kira-kira berapa? 10 ya mungkin diterima kalau 10 ya. 10, tapi kan tidak mungkin. Ya. Demikian adik-adik calon pendaftar pendaftar PPDB online SMP yang berbahagia, selamat berjuang, banyak-banyak berdoa, pelajari dengan baik tips dan triknya. Dari saya Pak Du Tutorial, jangan lupa share, like, and comment. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.